Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera bagi kita semua ya. Semoga di pertemuan ini bisa bermanfaat bagi kita dan bermakna bagi kita. Ya, selamat berjumpa di mata pelajaran PKN ya. Kali ini kita akan membahas mengenali, menyadari dan menghargai keragaman identitas ya. Sini. Tapi sebelum kita memulai pelajaran ini supaya nanti semuanya bisa hikmat dalam mengikutinya, mohon untuk berdiri dulu. Ya, silakan. Silakan kalian cek kerapian pakaian kalian, dilihat dari atas dan bawah ya. Kalau sudah rapi, silakan tengok di sisi meja kalian kalau ada sampah ya. Nah, dibuang dulu ya, biar tidak mengganggu pada saat kita belajar nanti ya. Kalau ada sampahnya silakan. Sudah rapi? Sudah. Nah, silakan duduk kembali. Sebelum memulai kegiatan ini, Bapak minta salah seorang pimpin doa. Ilham ya, silakan Ilham berdiri pimpin doanya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ilham yang sudah berikan doanya. Baik, sebelumnya Bapak mau absen dulu ya. Anak-anak Bapak di sini apakah hadir semua? Yang tidak hadir siapa? Pika. Pika, apa alasannya? Nggak ada suratnya, nggak ada? Pika apa ya? Pika apa? Nurul kenapa? Ini ada orang ya. Siapa lagi? Pika ya. Oke, terima kasih. Ya, baik. Masih ingat pertemuan kemarin? Masih ya? Ingat pertemuan kemarin kita ada kegiatan kerja kelompok ya, kerja kelompok. Jadi di pertemuan kemarin kita ada kerja kelompok membuat sebuah poster ya. Jadi Bapak harapkan di mana nanti kita lanjutkan kegiatannya di saat ini ya. Oke. Bagian Bapak mengulang sedikit ya mengenai materi kita, mengenali, menyadari, menghargai keberagaman. Jadi Bapak ada punya dua pertanyaan pematik buat kalian. Nanti siapa yang ingin menjawab, acungkan saja tangannya. Pertanyaan pematiknya ada dua. Yang pertama, bagaimana kita mengenali keragaman identitas. Yang kedua adalah bagaimana cara kita menghargai perbedaan identitas. Gimana teman? Menghormati orang lain, Pak. Itu yang pertanyaan satu ya. Iya. Bagaimana cara? Mengenali keragaman identitas. Yang pertama, Menghormati orang lain yang berbeda menghormati orang lain yang berbeda suku. suku. Kemudian itu aja. Memulai interaksi dengan orang yang beda suku, Pak. Memulai interaksi Dengan orang yang beda suku. dengan orang yang beda suku. Ya. Ada lagi. Itu cara menghargai ya. Cara menghargai. Iya, Pak. Iya. Ya, menghargai. Cara mengenalinya Dengan warna kulit. dengan cara melihat warna kulit, agamanya, bahasanya, ya dari bahasanya. Kemudian apa lagi? Agama Sukunya. Ya. Kan beda suku, beda adat istiadatnya ya. Oke, terima kasih dulu ya. Coba kasih aplaus dulu buat yang sudah memberikan jawabannya. Semangat ya, semoga tetap semangat ya hari ini. Baik. Mengenali dan menyadari keragaman identitas. Sebagai makhluk sosial, ciri yang melekat pada manusia adalah keinginan untuk melakukan interaksi satu dengan lainnya.
Interaksi sendiri berarti hubungan timbal balik yang dilakukan baik antar individu, antar kelompok maupun individu dengan kelompok. Dalam interaksi, ada proses mempengaruhi tindakan kelompok atau individu melalui sikap, aktivitas, atau simbol tertentu. Orang akan mengenali yang lain melalui proses interaksi tersebut. Proses untuk mengenali yang lain yang juga dilakukan oleh manusia dalam kapasitasnya sebagai makhluk sosial bisa dijumpai melalui cara lain, yakni sosialisasi. Sosialisasi berarti penanaman atau penyebaran, diseminasi, adat, nilai, cara pandang atau pemahaman yang dilakukan oleh satu generasi kepada generasi berikutnya dalam sebuah masyarakat. Melalui sosialisasi, seseorang atau sebuah kelompok menunjukkan nilai-nilai yang dianutnya. Tujuannya bisa sebatas hanya mengenalkan atau bermaksud mempengaruhi yang lain. Dalam sebuah kelompok yang terdiri dari banyak individu, potensi munculnya perbedaan persepsi sangatlah besar. Masing-masing orang memiliki nilai serta pandangan yang menjadi identitasnya. Terhadap pandangan yang tidak sama itu, kemampuan untuk bernegosiasi sangatlah penting. Kemudian di tahap selanjutnya kita akan membentuk sebuah kelompok. Siap? Siap. Bapak? Jadi Bapak matikan dulu layarnya ya, biar tidak mengganggu kerja kelompok kita. Oke, silakan kepada kalian membentuk kelompoknya ya. Susun bangkunya dengan rapi, mejanya dengan rapi, biar nanti kerja kelompok kita bisa lebih bagus. Di sini tadi cuma ada 5 ini. 4 ya. Lembar kerja sudah Bapak bagikan ya. Silakan kalian baca, simak. Tugasnya adalah membuat sebuah poster ya. Kalau pengen lembar itu ada di sini ya. Silakan diambil aja kalau lembar itu nggak cukup.
Kita persilakan kepada kelompok 1 karena sudah siap. Hasilnya sudah dicetakkan. Hasilnya di waktu depan dicetak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengaku keberagaman masyarakat Indonesia. Karena alasan memilih judul poster, judulnya Pengaruh Keberagaman Masyarakat di Indonesia. Dipilih karena kami ingin menyampaikan pengaruh positif dan negatif dari keberagaman budaya, agama, etnis, dan tradisi di Indonesia. Melalui judul ini kita dapat mengeksplorasi dampak positif dan negatif yang ditimbulkan dari keberagaman sehingga kita bisa memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Poster ini berisi dampak positif dan negatif yang timbul dari keberagaman masyarakat di Indonesia. Kemampuan desain dan gambar. Poster didesain dengan sederhana dengan gambar rancangan dan memiliki detail yang mencolok di bagian atas, yaitu gambar yang melambangkan keberagaman masyarakat Indonesia melalui perbedaan warna kulit yang berlaku kelas. Selanjutnya ada makna poster yang kuat. Maknanya, meskipun bangsa Indonesia telah hidup lama dalam keberagaman, tetapi tetap saja dampak negatif terus timbul karena perbedaan tersebut. Untuk itu, kita perlu menghindari dampak negatif agar kita terpengaruh yang bisa merusak persatuan dan kesatuan. Perkenalkan, nama saya Eka dari kelompok 2. Dampak negatifnya itu kayak gimana? Dampak negatif ya, bagi Ya. ya silakan. Jika tidak dirawat dengan baik, keragaman dapat menyebabkan konflik dalam masyarakat. Jika tidak dirawat dengan baik, keragaman menyebabkan konflik dalam masyarakat. Artinya saling ini ya, saling apa namanya, sikut-sikutan, suku saya lebih kuat, ya, suku saya lebih kuat misalnya. Udah ya, kita skip ya. Enggak. Oke, silakan ditutup kelompok 1. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Baik, kami akan menjelaskan tentang keberagaman suku yang ada di Indonesia. Untuk Amel, dipersilakan menjelaskan. Banyak keberagaman suku di Indonesia. Salah satunya ada suku Tionghoa, merupakan suku bangsa terbesar ke-15 di Indonesia. Yang kedua ada suku Sunda, ada suku bangsa terbesar di Indonesia yang mendiami wilayah Banten dan Jawa Barat. Yang ketiga ada suku Dayak, tersebar di 5 provinsi yang ada di Pulau Kalimantan. Terus ada suku Bali, adalah suku bangsa yang mayoritas di Pulau Bali yang menggunakan bahasa dan kebudayaan Bali. Selanjutnya saya akan menjelaskan alasan kenapa kami memilih judul keberagaman suku. Karena Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keberagaman suku, dan keberagaman suku juga termasuk salah satu cara kita mengenali identitas. Maka dari itu, kami ingin menjelaskan 4 suku dari 1.340 suku yang ada di Indonesia, seperti Tionghoa, Sunda, Dayak, dan Bali. Ya, kita kasih aplaus dulu ya. Bagus buat. Baik, itu tadi penjelasan tentang keragaman suku yang ada di Indonesia. Barangkali ada yang ingin ditanyakan dari kelompok 1. Dari suku yang kita pelajari itu, bagaimana cara untuk mengenali mereka? Izin menjawab dari kelompok 1. Cara mengenalinya sangat mudah, itu dari warna kulit, pastinya bahasa, itu tuh pasti mereka tuh kayak berbeda ya. Terus dari rambut, bahkan dari agama pun berbeda. Ya, kita Gitu. tahu Kayak karena orang Indonesia kan kalau ada yang kita itu Kristen bisa ada, kan mereka udah lebih hijab gitu kayak orang Islam gitu. Salah satu
kelompok 2 izin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa saya hapus ya. Atas keberaniannya menyampaikan presentasi hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Berdiri kami sini memaparkan presentasi hasil kerja kelompok kami. Baik, yang pertama kami akan memaparkan sedikit tentang keberagaman agama di Indonesia, yaitu ada 6 agama yang dialami di Indonesia. Yang pertama itu agama Islam. Agama Islam memiliki nama sendiri, yaitu Al-Quran. Nama pembawanya adalah Nabi Muhammad, dan permulaan agama Islam di Indonesia sekitar 1400 tahun yang lalu, dan tempat ibadahnya yaitu masjid. Hari besar Islam ada hari raya Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Hijriah, dan Isra Mi'raj. Yang kedua itu agama Hindu. Agama Hindu memiliki kitab suci Weda, dan permulaan di Indonesia sekitar 3000 tahun yang lalu. Tempat ibadah agama Hindu yaitu Pura, hari besarnya hari Nyepi, hari Saraswati, dan hari Pagerwesa. Yang ketiga yaitu agama Kristen Protestan. Agama Kristen Protestan memiliki nama kitab suci Alkitab dengan nama pembawa agama tersebut yaitu Yesus Kristus. Permulaan agamanya sekitar 2000 tahun yang lalu. Berikutnya itu tentang tempat ibadahnya yaitu gereja, dan hari besarnya ada hari Natal, hari Jumat Agung, Paskah, dan kenaikan masa masing. Yang berikutnya yaitu agama Buddha. Agama Buddha memiliki nama kitab suci Tripitaka. Nama pembawa agama tersebut yaitu Siddhartha Gautama, dan permulaan agama tersebut sekitar 2500 tahun yang lalu, dan tempat ibadahnya itu wihara, dan hari besarnya adalah hari Waisak, hari Asda, dan hari Katina. Yang berikutnya itu agama Katolik. Agama Katolik memiliki nama kitab suci Alkitab. Nama pembawanya Yesus Kristus. Permulaan agama tersebut sekitar 2000 tahun yang lalu. Tempat ibadahnya yaitu gereja, dan hari besarnya hari Natal, hari Jumat Agung, Paskah, dan kenaikan Amasih. Yang berikutnya yaitu agama Konghucu. Agama Konghucu memiliki nama kitab suci Siwung Wuseng. Nama pembawanya Konghucu. Permulaan agamanya sekitar 2500 tahun yang lalu, dan tempat ibadahnya Litang atau Kelenteng. Dan yang terakhir hari besar agama tersebut yaitu Tahun Baru Imlek dan Cap Gomeh. Baik, untuk presentasi dari kami kelompok 3, apa ada yang bertanya? Saya Dewi Finisia dari kelompok 2. Saya menanyakan, ini kan agama. Ini kan agama. Agama itu kan orang dari kecil kan sudah ada kepercayaan masing-masing nih. Dan juga agama kan berbeda dan banyak kan. Nah, cara biar orang tuh tidak menganggap salah satu agama tuh paling bagus daripada agama kalian, itu tuh dengan cara apa biar meningkatkan hal positifnya, biar tidak terjadi perpecahan. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Bagus sekali. Yang kedua kan kayak gimana biar kita nggak menganggap agama kita paling benar gitu loh, dengan cara menganggap semua agama itu mengajarkan hal baik. Kayak setiap agama kan punya Tuhan masing-masing, nah setiap Tuhan itu pasti mengajarkan hal baik, jadi jangan merasa paling baik gitu ya. Jadi Bapak tambahan dikit ya. Jadi gini ya, setiap agama itu mengajarkan kepada kebaikan. Walaupun agamanya apa ya, tetap arahnya kepada kebaikan. Mungkin itu bisa kamu tambahkan ya. Tuh. Jadi intinya siapa yang memeluk agama pasti dia arahnya untuk kebaikan. Ya, itu satu tujuan. Jelas, kelompok 2. Nomor 2 gimana? Iya, sudah jelas. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih ya. Kami tutup presentasi kami dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih upload kesimpulannya dengan kelompok 3 ya. Silakan berkata. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok Kami dari kelompok 4. Sebenarnya kami di sini untuk mempresentasikan hasil poster kami yang bertema Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Temanya apa? Bhinneka Tunggal Ika. Global ya. Ya, silakan. Bhinneka Tunggal Ika itu ada berbagai macam, ada agama, suku, dan bahasa. Di Indonesia, agama itu ada 6, yaitu ada Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu.
Suku di Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.508 pulau yang dihuni oleh lebih dari 360 suku. Lalu di sini ada bahasa. Menurut etnologi, Indonesia memiliki 715 bahasa daerah dan merupakan negara pemilih terbanyak kedua setelah Papua dengan 840 bahasa daerah. Di dalam gambarnya berbagai baju adat dan tariannya. Baik, sekian penjelasan dari kami. Mungkin ada pertanyaan. Perkenalkan, saya Amelia dari kelompok 2. Siapa pencetus pertama Bhinneka Tunggal Ika? Dan apakah ada kitabnya gitu, dan dari bahasa mana gitu? Bahasa awalnya apa ini? Kan ada bahasa Yunani-nya. Apa tadi? Pencetus Pertama, Semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Oke, itu. Bhinneka Tunggal Ika pertama kali dicetuskan oleh Empu Taruntulan, seorang resi bijak pada masa kerajaan Majapahit. Nama bukunya apa dari kitabnya? Kitab apa buku? Kitab Kitab, ya. Kitab Sutasoma ya. Kitab Sutasoma. Perkenalkan, saya Ajani dari Solo. Pertanyaannya, kenapa di Indonesia ada banyak suku di sini? Itu pertanyaanmu tadi. Dikubur ya. Dibalaskan ke orangnya. Di Indonesia bagaimana letak bahasa? Bapak tambahkan ya penguatannya. Kenapa adanya suku di Indonesia? Itu yang pertama karena letak geografis. Ayo. Kalau di pedalaman biasanya ada suku apa? Kalau pedalaman biasa bisa mungkin ya suku pedalaman ya, suku Dayak biasanya, karena dia kondisinya berdasarkan letak geografis ya, tempat tinggal mereka. Itulah yang menyebabkan terjadi pengelompokan manusia ya, yang seperti di dalam video ada kelompok Indonesia yang ada 100, 200, bahkan 1000 kelompok yang ada di tempat itu. Mereka membentuk suatu kesatuan ya. Itulah yang menyebabkan terjadinya suku-suku ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Salah kata mohon maaf. Terima kasih dan sampai pagi. Iya, kita kasih aplaus kepada kelompok ya. Kemudian dari hasil posternya cukup bagus. Nanti dikumpul ya posternya. Posternya dikumpul. Selanjutnya kalian kembali ke posisi duduk semula. Laptopnya dimatikan. Bapak ingin menanyakan kira-kira siapa yang masih belum paham tentang keragaman identitas atau tidak kenal dengan perbedaan identitas ya. Siapa? Paham semua? Paham semua ya, sudah jelas ya. Baik, dari sini mari sama-sama kita menyimpulkan apa yang kita dapatkan dari pelajaran kali ini. Apa? Ya? Saling menghargai antara orang yang beda suku, beda agama, beda budaya. Saling, intinya kita harus saling toleransi, saling menghargai. Antara berapa orang sini? 24 orang. 24 orang memiliki perbedaan masing-masing dan memiliki keunggulan masing-masing. Ya? Iya kan? Iya, ya. Terus di sini kita ada agama yang berbeda juga ya dalam kelas ini. Ya. Jadi semoga persahabatan kita, pertemanan kita dengan teman yang berbeda agama, berbeda suku, ya, itu bisa tetap terjalin dan bisa tetap utuh dan bisa saling toleransi. Ya, ya. Semoga semuanya bisa menjawab dengan nilai yang Amin. asesmen Bapak kita. Kelompok berapa, Pak? Iya.
Kalau sudah nanti kumpulkan ke depan ya. Baik, sambil menyelesaikan pekerjaannya, ya. Bapak akan mengingatkan di pertemuan akan datang kita akan melanjutkan materi ini ya. Karena materi kita tentang Bhinneka Tunggal Ika sudah berakhir di sini. Kita selanjutnya akan laksanakan materi tentang. Iya, maksudnya aku nanya namamu. Ya, dikumpul, silakan. Selanjutnya nanti di pertemuan akan datang kita materi tentang demokrasi, ya. Demokrasi. Kebetulan kita sudah dekat dengan pemilu ya. Baik, terima kasih ya dari tugas-tugasnya, pekerjaan proyek-proyeknya sudah bisa diselesaikan dengan sempurna ya. Kembali lagi Bapak memberikan pesan kepada kalian, jangan sampai kita melakukan pembulian terhadap teman sekelas atau teman dalam lingkungan keluarga, rumah tangga ya, jangan sampai. Karena kita sudah mempelajari yang namanya Bhinneka Tunggal Ika, kita bisa saling menghargai perbedaan satu sama lain. Semoga kita semua mendapatkan kebaikan dari pelajaran kita hari ini ya. Jadi karena waktu mau berakhir, Bapak meminta kepada Ilham tadi ya yang memimpin doa pertama. Silakan Ilham kembali pimpin doa lagi kita untuk menutup kegiatan ini. Semoga apa yang kita pelajari berkah. Silakan Ilham. Baik, sebelum kita mengakhiri mata pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih banyak Pak Ilham yang sudah memimpin doa pada kita. Semoga nanti perjumpaan kita berikutnya bisa lebih baik lagi ya. Ya. Jadi terima kasih Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.